Sertifikasi penyuluhan anti korupsi mudah atau gampang? Nah, baik kita akan mulai. Kata kunci atau highlight dari kegiatan ini adalah sertifikasi penyuluh anti korupsi. Maka kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sertifikasi penyuluh anti korupsi? Untuk menjawab ini, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Kira-kira Bapak dan Ibu, ini kegiatan apa ya? Belajar di sekolah. Belajar sekolah, kira-kira lagi mengerjakan apa mereka? Ujian kah? Betul, mereka sedang ujian mengerjakan soal. Nah, jika kita bicara sertifikasi, tadi di polling juga ada, mungkin yang terbayang adalah sertifikasi itu adalah ujian tertulis. Ujian tertulis. Kayak kita mengerjakan soal seperti ujian sekolah. Betulkah sertifikasi itu adalah ujian tertulis? Sertifikasi bukan ujian tertulis. Walaupun bisa jadi ada kemungkinan salah satu untuk mendapatkan sertifikasi kita harus ada ujian tertulis. Tapi sertifikasi itu bukan ujian tertulis. Jadi artinya nanti ketika Bapak dan Ibu sertifikasi bukan datang di sebuah tempat, ada sebuah kelas kemudian mengerjakan soal, begitu mencapai passing grade itu akan mendapatkan sertifikasi kompetensi. Bukan seperti itu. Atau mungkin ada yang berpikir bahwa sertifikasi itu pelatihan. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika daftar sertifikasi nanti akan diundang untuk mengikuti pelatihan, mungkin 3 hari, mungkin 5 hari. Setelah itu nanti begitu lulus pelatihan akan mendapatkan sertifikat kompetensi penyuluh anti korupsi. Bukan Bapak dan Ibu. Sertifikasi bukan pelatihan, walaupun bisa jadi untuk syarat untuk dapat mengikuti sertifikasi kita harus sudah lulus pelatihan. Lalu apa dong yang disebut dengan sertifikasi? Nah ternyata ada yang menarik juga Mas Ropi. Dari pengalaman kita 3 tahun sertifikasi, ada yang daftar sertifikasi karena ingin menjadi pegawai KPK. Jadi saya ingin melamar. Nah, jadi sertifikasi yang kita lakukan bukan seleksi penerimaan pegawai KPK. Jelas ya? Jadi jangan sampai di sini, wah saya akan bersertifikasi, mudah-mudahan setelah dapat sertifikasi saya nanti akan menjadi pegawai KPK. Bukan. Kalau gitu apa dong sertifikasi? Nah, saya akan mulai dengan kembali pertanyaan. Adakah program penyuluhan anti korupsi di daerah Bapak dan Ibu? Jika ada, oleh siapa, kepada siapa, di mana, apa materinya, bentuk kegiatan seperti apa. Saya akan share beberapa contoh kegiatan-kegiatan penyuluhan anti korupsi yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Kita sebutnya adalah Bhinneka Tunggal Aksi. Jadi artinya apapun profesi kita, dari mulai media suara, guru, dosen, masyarakat, seniman, mahasiswa, komunitas, itu berbagai profesi tapi melakukan satu aksi, berantas korupsi. Contoh guru. Nah, guru itu merupakan salah satu profesi yang sangat berpeluang untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi, melakukan penyuluhan. Di mana? Di lingkungan sekolah. Ini contoh-contoh kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh guru. Nah, ini penyuluhan anti korupsi kepada anak PAUD. Tentu materinya bukan tentang TPPU, bukan tindak pidana pencucian uang, bukan juga tentang delik tindak pidana korupsi, bukan tentang whistleblower, pengaduan masyarakat, tapi terkait dengan nilai-nilai integritas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyiapkan anak-anak ini agar ke depannya pada saatnya mereka mendapatkan kesempatan untuk menjadi pejabat, penentu kebijakan, mereka tidak melakukan korupsi. Demikian juga untuk jenjang berikutnya kepada anak-anak SD. Nah, ini dengan cara apa penyuluhannya? Dengan menggunakan boneka. Kira-kira kalau menggunakan boneka itu apa ya? Kegiatan penyuluhannya mendongeng. Jadi Bapak dan Ibu yang selama ini menyampaikan materi-materi anti korupsi, integritas, kejujuran dengan cara mendongeng itu juga kita kategorikan sebagai kegiatan
penyuluhan anti korupsi. Atau ada nih kegiatan apa kira-kira nih Bapak dan Ibu? Ini adalah kegiatan bermain board game. Nah, ini board game digunakan board game Tarajana yang diproduksi oleh ACLC KPK. Yang mengikuti adalah pesertanya anak-anak SMP, pelajar SMP. Nah, di sini fasilitatornya, penyuluhnya juga sedang melakukan penyuluhan anti korupsi, tapi metodenya adalah metode board game. Itu juga termasuk kegiatan penyuluhan anti korupsi. Atau buat remaja, anak SMA. Nah, bentuknya bukan board game, bukan mendongeng, tapi mereka mengadakan workshop. Workshop bagaimana membuat film, workshop membuat poster yang bertemakan anti korupsi. Itu pun kegiatan penyuluhan anti korupsi. Nah, selain kepada generasi muda dari TK sampai SMA, juga di instansi pemerintah, Widya Suara. Nah, itu juga melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi. Nah, ini lewat kegiatan diklat prajabatan, kegiatan diklat teknis fungsional, juga kegiatan diklat pimpinan. Nah, itu juga sudah KPK bekerja sama dengan LAN sudah memasukkan materi-materi anti korupsi dalam kegiatan diklat-diklat untuk ASN. Nah, selain Widya Suara, di daerah juga ada namanya APIP, atau di kementerian lembaga ada namanya APIP Auditor, yang memang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan. Ternyata banyak nih APIP yang juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan, baik sebagai narasumber seminar, melakukan sosialisasi gratifikasi, melakukan BIMTEK pengisian LKPN, sosialisasi sabar pungli, bansos, dana desa, dan dana BOS. Nah, ada lagi dosen. Dosen juga sama, mirip dengan guru. Nah, KPK juga sudah kerjasama dengan Dikti untuk mendorong adanya mata kuliah anti korupsi, baik mata kuliah mandiri maupun insersi dalam mata kuliah lainnya. Nah, banyak tuh yang melakukan, mulai dari kegiatan di kampus, kegiatan mahasiswa PPL, juga mendorong dalam kegiatan ekstrakurikuler, itu semua kegiatan-kegiatan penyuluhan anti korupsi di kampus. Nah, bagaimana dengan yang lainnya, elemen bangsa lainnya di masyarakat? Juga bisa. Jadi penyuluhan anti korupsi tidak harus dilakukan di tempat tertutup, tapi juga bisa dilakukan di tempat terbuka. Ini contohnya. Ini kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen. Nah, pada anak-anak yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Atau di sini yang di sebelah kanan itu kegiatan dalam Car Free Day, melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan anti korupsi. Dan tidak harus banyak, Bapak dan Ibu. Dengan 7 orang pun kita bisa melakukan kegiatan penyuluhan. Nah, ini contohnya, ini pun contoh kegiatan penyuluhan. Jadi memang benar Bapak dan Ibu, Bhinneka Tunggal Aksi. Artinya, suatu kegiatan kita kategorikan sebagai penyuluhan anti korupsi jika minimal ada 3 unsur dalam kegiatan tersebut. Pertama, siapa yang melakukan penyuluhan? Nah, itu penyuluhnya. Kedua, siapa yang menjadi kelompok sasaran pesertanya? Itu yang kedua. Komponen yang ketiga adalah ada materi yang disampaikan atau pesan-pesan yang disampaikan terkait dengan anti korupsi. Baik secara eksplisit ada kata anti korupsi maupun secara implisit, di mana tujuannya adalah menyadarkan masyarakat tentang dampak korupsi, menyadarkan masyarakat untuk kritis terhadap masalah korupsi, membangun integritas, menambah pengaturan anti korupsi, atau meningkatkan keterampilan terkait anti korupsi. Nah, jika itu ada 3 tadi, ada yang disuruh, ada yang menyuruh, dan ada konten, itu dikategorikan sebagai penyuluhan anti korupsi. Nah, apa hubungannya? Jadi, sejak KPK berdiri, sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, kita melihat sudah banyak elemen bangsa yang melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi dengan beragam bentuk. Nah, sertifikasi adalah kami ingin
kami membuka kesempatan bagi masyarakat yang sudah melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi untuk mengikuti sertifikasi. Apa tujuannya? Untuk memastikan apakah kegiatan penyuluhan yang dilakukannya sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja. Sehingga nanti akan ada yang namanya pengakuan kompetensi. Jadi seperti itu. Jadi nanti itu sistemnya adalah Bapak dan Ibu datang ke LSP KPK mengatakan bahwa saya sudah kompeten sebagai penyuluh anti korupsi dan saya tolong diberikan pengakuan. Nah, untuk melakukan pengakuan tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi kerja. Jadi pengakuan itu bukan diberikan oleh pribadi, bukan ditentukan oleh saya secara pribadi atau Mas Ropi atau oleh Mbak Dino, atau oleh Mbak Mita, atau oleh Ketua KPK, bukan. Tapi ada acuannya, yaitu standar kompetensi kerja. Informasi lebih lanjut, klik di sini ya.